Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adi Ibnu Puji Fadilah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya teman-teman. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas apa yang namanya VLAN dan trunking ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan coba menghubungkan antar VLAN yang berbeda network ya teman-teman. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama kita akan belajar yang namanya inter-VLAN routing ya teman-teman, yaitu menghubungkan VLAN 10 dan VLAN 20 atau network yang berbeda menjadi bisa bertukar data ya teman-teman. Lalu itu butuh yang namanya router. Oke, langsung saja. Di sini kita add ya teman-teman router. Kita pilih yang paling kanan, yang ini. Lalu ke sini dan kita konekkan ke switch ya teman-teman, dari router ke switch. Oke, selanjutnya kita akan definisikan saja teman-teman untuk IP-nya. Di sini untuk VLAN 1 dia IP-nya itu 192.168.1.0 ya teman-teman, 1.1. Lalu untuk VLAN 10 IP-nya ialah 192.168.10.1 ya teman-teman. Lalu VLAN 20 itu IP-nya 192.168.20.1. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan IP-nya yang ini ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita langsung saja masuk ke router. Nah, di sini kita ke CLI, lalu kita perbesar terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita on-kan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat masih merah. Di sini kita akan on-kan. Itu kita masuk ke mode configuration ya teman-teman. Di sini ada yes no, kita no aja. Oke, kita ke konte, lalu ke interface FA00 ya teman-teman. Nah, di sini kita tuliskan saja no switchdown. Oke, langsung hijau ya teman-teman, kalian bisa lihat. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan IP-nya di interface FA00 ini, IP address, lalu IP-nya itu 192.168.1.1. lalu untuk subnet masknya ialah 255.255.255.0. kita enter, kita coba lihat show IV interface brief. Oke, sudah ada ya teman-teman. Oke, selanjutnya karena di sini tidak ada interface yang terhubung di di interface yang ini, si router. Nah, di sini kita akan buat yang namanya sub interface ya teman-teman. Kita exit dulu. Lalu di sini kita masuk ke interface ke VLAN 10 mungkin. Kita
masuk ke interface FA0 0/0 ya teman-teman, lalu titik 10. Oke. Lalu untuk titik 10 ini ialah kita membuat sub interface FA00 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba encapsulation lalu .1q 10 seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk yang 10 ini ialah artinya akan dimasukkan ya teman-teman, yang FA0.10 ini ke dalam dimasukkan pada VLAN 10. Kita enter, lalu kita coba masukkan IP address. Addressnya ialah 192.168.10.1. lalu jangan lupa untuk subnet masknya 255.255.0. Oke, sudah, kita exit. Lalu selanjutnya kita coba lihat ya teman-teman, show interface brief, IP interface brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, kalian bisa lihat. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan lagi ya teman-teman untuk si VLAN 20-nya, titik 20. Oke, kita encapsulation lagi teman-teman, .1q.20. Nah, di sini artinya dimasukkan ke VLAN 20. Oke, selanjutnya IP address kita tambahkan 192.168.20.1 ya teman-teman. Jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Oke, lalu exit. Kita lihat do show IP interface brief. Oke, sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada PC ya teman-teman. Nah, kita akan masukkan default gateway-nya dengan IP yang sudah konfigurasi di router ya teman-teman, ke PC 7. Sini kita ke desktop. Nah, untuk default gateway-nya itu 192. Oke, sorry, kita ganti dulu IP-nya ya teman-teman, karena sama dengan gateway-nya, jadi 55 mungkin. Kita enter, lalu untuk gateway-nya itu 192.168.10.1 ya teman-teman. Enter, lalu sudah. Oke, kita ganti pada semua ini ya teman-teman, yang PC 7, PC 8, PC 9 kita ganti terlebih dahulu. 192.168.10.1 kita copy aja ya teman-teman. Sini Oke, selanjutnya untuk VLAN 20 gateway-nya ialah 20.1. Kita ganti IP yang ini jadi 20.55. Lalu untuk ininya 192.168.20.1 ya teman-teman. Kita copy lalu ganti yang ini. Oke, sudah. Satu lagi teman-teman.
Oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi terang ya teman-teman. Switch yang mengarah ke router. Kita masuk ke switch. Nah, ke CLI, lalu kita ke T. Nah, di sini kita masuk ke interface yang terhubung ke router. Dia pakai FA07 ya teman-teman. Oke. FA07. Oke, bentar ya, agak ngebug. Nah, di sini kita akan masukkan ininya ya teman-teman. Interface FA07. FA07. Nah, di sini kita akan mengaktifkan mode terangnya. Kita switch port, lalu mode terang. Oke, kita exit. Kita coba kirim paket ya teman-teman. Setelah konfigurasi, kita coba dari PC 7 ke PC 10. Masih file ya teman-teman. Coba lagi. Oke, masih valid. Oke, kita mohon maaf saya lupa ya teman-teman, untuk kabel konsolnya tadi saya lupa delete ya teman-teman, mohon maaf. Nah, sekarang sudah sukses, kalian bisa lihat. Oke, sudah sukses ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar DHCP server pada router ya teman-teman. Nah, kita tidak akan memasukkan satu persatu pada PC-nya karena akan otomatis ya teman-teman. Jadi kita akan DHCP pada ruangan kedua. Oke, kita masuk ke router. Kita perbesar aja ya teman-teman. Kita ke CLI, lalu ke mode configuration global. Nah, di sini kita untuk yang pertama itu IP DHCP full, lalu VLAN 10. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi yang dipakai akan VLAN 10. Oke. Selanjutnya untuk networknya ialah 192.168.10.0. Sorry. Lalu untuk subnet masknya juga ya teman-teman, 255.255.0. Oke. Lalu untuk default router, nah di sini itu 192.168.10.1. Dan yang terakhir ialah DNS server. Kita pakai IP Google ya teman-teman. Oke, seperti itu. Lalu kita exit dan masuk ke VLAN 20 nya ya teman-teman. DHCP full VLAN 20. Oke, kita masukkan IP networknya 192.168.20.0. lalu subnet masknya 255.255.0. seperti itu ya teman-teman. Lalu default rootnya 192.168, default rootnya ialah 20.0.1. lalu DNS server 888. Seperti ini ya teman-teman. Kita exit dan kita akan memasukkan VLAN satunya juga ya teman-teman, IP DHCP full
VLAN 1. Oke, networknya ialah 192.168.1.0 lalu 255.255.255.0. Oke, selanjutnya untuk default rootnya 192.168.1.1. kita DNS nya 888. Oke, sudah exit. Nah, selanjutnya kita coba konfigurasi di VC-nya ya teman-teman. VC 13 kita hapus dulu untuk IP-nya, hapus, kita ganti ke DHCP. Oke, sudah request dan berhasil ya teman-teman. Kita lanjut VC 14, stop IP configuration, ganti ke DHCP. Dan sukses juga ya teman-teman. Kita yang ini juga kita DHCP, sukses. Lalu coba yang VC 16. Sukses juga ya teman-teman. VC 17. Oke, kita coba 6 PC ini, sukses. Oke, satu lagi, stop, kita ke DHCP. Nah, oke, sudah berhasil ya teman-teman untuk DHCP server pada router. Nah, kita coba komunikasi atau tukar data ya teman-teman. Kelihatan, kita ulang 13 19 successful ya teman-teman, dari PC 15 ke PC 16 juga sudah successful. Dan selanjutnya kita akan membahas switch layer 2 dan layer 3. Kita pindahkan terlebih dahulu ya teman-teman, soalnya ini agak atas. Nah, agak bawah sedikit, mungkin segini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini ini switch layer 2 dan ini layer 3. Sini kita akan menuliskan tipenya ya teman-teman. Sini tipenya itu tipe 2960, sedangkan yang ini 3560. Oke. Nah, apa sih bedanya untuk switch layer 2 dan layer 3 ini? Jadi untuk yang layer 2 ini dia hanya bisa menghubungkan sesama network. Misalkan ingin menghubungkan dari PC 19 ke PC 22 itu masih tidak bisa ya teman-teman. Sedangkan kalau pakai yang layer 3 itu bisa connect antar network yang berbeda tanpa si router ya teman-teman. Seperti itu. Itu antara perbedaan switch layer 2 dan switch layer 3 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi switch virtual interface. Oke, kita pindahkan ini dulu, namanya definisi ini sini. Nah, oke, kita hapus dulu ya teman-teman untuk switch yang 2 ini, delete. Oke, nah di sini kita akan menambahkan 2 PC. Oke, 1 2 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan PC 0 ini
dia akan dimasukkan ke VLAN 10. Lalu untuk yang PC1 ini dia akan dimasukkan ke VLAN 20. Seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke switch layer 3 ini, ke CLI, kita perbesar aja ya teman-teman. Oke, kita masuk ke konfigurasi global. Nah di sini kita masuk ke VLAN 10. Kita konekkan dulu ya teman-teman si PC ini ke switch. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah kita masuk ke multi layernya, kita perbesar aja. Nah di sini kita exit terlebih dahulu, kita masuk ke VLAN 10. Oke, untuk namanya itu programming, exit. Lalu untuk VLAN 20 itu namanya marketing ya teman-teman, kita exit. Oke, kita coba interface yang terhubung ke ini ya. Kita lihat si 0 itu FA01. Oke, kita masuk ke interface FA01. Interface FA01. Nah di sini kita masukkan command switch port mode access. Oke. Nah selanjutnya kita masukkan lagi switch port access VLAN 10. Bentar. Switch port access VLAN 10. Oke, kita exit. Lalu kita masuk ke VLAN 20. Ke interface ya teman-teman, mohon maaf. Interface FA0 berapa ini? 02 ya teman-teman. Oke, bentar. FA02. Nah di sini kita switch port mode access, lalu switch port lagi akses VLAN 20. Kita exit dan kita coba do show VLAN brief, dan sudah ada ya teman-teman, ini VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi IP ya teman-teman. Masuk ke interface VLAN 10. Nah di sini kita masuk ke interface. Kita masuk ke interface VLAN 10 ya teman-teman. Nah di sini kita akan menambahkan IP address 192.168, IP-nya itu 10.1. Lalu subnet masknya ya teman-teman, jangan lupa 255.255.0. Oke, jika sudah kita exit, lalu masuk ke interface VLAN 20. Sini kita IP address 192.168.20.1, lalu 255.255.255.0. Kita exit, lalu kita masukkan juga untuk VLAN satunya. Kita interface VLAN 1.
IP-nya itu via address 92.168.1.1.255.255.255.0. Oke, sudah ya teman-teman. Kita coba do show IP interface break. Kita spasi. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Dan untuk yang VLAN 1 itu belum up ya teman-teman. Nah, bila belum on untuk VLAN 1-nya, kita masuk ke interface VLAN 1. Maaf. Nah, di sini kita coba no shutdown. Seperti itu ya teman-teman. Kita exit, lalu kita do show interface drive, dan sudah up ya teman-teman. Seperti itu cara untuk meng-on-kan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan default gateway-nya ya teman-teman. Kita ke PC 0. Gateway-nya ialah IP-nya belum di setting ya teman-teman. Untuk IP-nya itu berapa ya? 92.168.10.5 ya, mungkin teman-teman. Oh, sudah ada, mungkin 92.168.15. Oke. Lalu untuk gateway-nya ialah 92.168.10.1. Oke, sudah. Kita ke PC 1, desktop, lalu masukkan IP-nya 92.168.20.15. Dan untuk gateway-nya itu 92.168.20.1. Oke, sudah ya teman-teman. Kita coba komunikasi dari PC 0 ke PC 1. Oke, masih valid awal-awal ya teman-teman. Kita coba lagi. Oke, masih valid. Coba lagi. Oke, masih fail ya teman-teman. Nah, jika masih fail, mungkin switchnya itu masih ngedetect layer 2 ya teman-teman. Nah, cara untuk mengetahuinya, kita buka multi ini layer switch. Nah, di sini kita buka mode privilege. Kita exit. Nah, lalu ketikkan show IP route ya teman-teman. Show IP route. Nah, di sini ada yang namanya ICMP redex chase is MPT ya teman-teman. Nah, artinya dia masih di layer 2 ya teman-teman. Kita coba ketikkan lalu IP routing, dan kita coba do show IP route. Oke, jika sudah seperti ini artinya sudah bisa ya teman-teman. Kita coba kirim paket PC 0 ke PC 1. Oke, awalan kita coba kirim lagi, dan sudah successful ya teman-teman. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan coba DHCP pada multi layer switch ini ya teman-teman. Caranya masih sama seperti router. Kita masuk ke ini multi layer switch. Oke, kita masukkan IP DHCP full.
VLAN 10 ya teman-teman. IP DHCP full. Mungkin seperti ini ya teman-teman. Oke. Lalu untuk networknya itu 192.168.10.0, lalu subnet masknya 255.255.25.0. Oke, untuk defaultnya 192.168.10.1 dan untuk DNS nya ialah 888. Oke, kita exit. Lalu kita masuk ke VLAN 20 ya teman-teman. DHCP full VLAN 20. Oke. Dan untuk networknya itu 192.168.20.0, subnet masknya 255.255.255.0. Oke, dan selanjutnya default rootnya ialah 192.168.20.1 dan yang terakhir DNS server 888. Oke, sudah, kita exit dan kita coba komunikasi ya teman-teman. Bukan komunikasi, kita coba request pada kedua PC ini, apakah bisa. DHCP oke, tapi muncul ya teman-teman. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, seperti itu. Mungkin cukup ini aja teman-teman untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya.